Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya M. Ramli Sahur, SE, MM. Saya adalah dosen tetap pada program studi manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapman Majene dengan NIDN 0928088102. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pencapaian atau penjelasan capaian dosen dalam PDD UKT PT bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah teori organisasi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: 1. Mahasiswa mampu menguraikan evolusi teori organisasi sekaligus menganalisis imbas lingkungan eksternal terhadap struktur organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis elemen-elemen desain struktur organisasi yang adaptif terhadap dinamika bisnis multikultural. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas proses kegiatan, koordinasi sumber daya, dan mekanisme pengambilan keputusan manajemen di dalam organisasi berbasis data. Yang keempat, mahasiswa mampu mendiagnosis konflik, dinamika kekuasaan, politik organisasi, serta merancang strategi kepemimpinan tim untuk mengendalikan risiko internal. Yang kelima, mahasiswa mampu merancang program pengembangan dan perubahan budaya organisasi yang mendukung inovasi, keberlanjutan, dan etika profesional. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan media DIA atau Delivery, Interaktif, dan Assessment. Delivery, penyampaian dilakukan secara tatap muka langsung di ruang kelas dengan memanfaatkan modul, slide persentase, dan analisis studi kasus nyata. Interaction, saya membangun komunikasi aktif, dua arah, sesi tanya jawab objektif, maupun diskusi kelompok di kelas. Yang ketiga, asesmen. Penilaian dilakukan secara transparan berdasarkan kesepakatan kontrak perkuliahan di awal semester. Dengan bobot 10% kehadiran, 10% keaktifan diskusi di kelas, 20% tugas mandiri, dan 25% UTS serta 35% ujian akhir semester. Sebagai bahan pembelajaran hari ini, di pertemuan kedua, saya akan memberikan materi pentingnya teori organisasi, evolusi, dan substansi organisasi yang dikemas dalam bentuk video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baik, selamat pagi teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Semoga pagi ini selalu tetap semangat. Baik, teman-teman mahasiswa, kita bertemu kembali di pertemuan kedua atau minggu kedua itu dalam mata kuliah
organisasi. Ya. Satu organisasi adalah apabila yang kita bahas mulai minggu ini sampai minggu 8. Sebelum kita mulai materi, baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu, itu agar proses belajar mengajar kita pada hari ini selalu diberkati oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena percaya saja bahwa setiap kegiatan, setiap aktivitas yang kita lakukan itu harus disertai dengan kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Oke, baik, kita masuk materi saja. Mahasiswa, kali ini mata kuliahnya adalah teori organisasi. Nah, apa itu teori? Dan bisa jawab? Ya, silakan. Teori adalah rumusan atau penjelasan sistematis yang digunakan untuk memahami bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Oh ya, oke, jadi apa tadi? Tujuan sistematis ya, ide yang akan disampaikan itu disebut dengan teori. Kalau organisasi, sudah saya sampaikan tadi, ada bisa berkumpulnya 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan atau target. Ya. Jadi teori organisasi adalah disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana organisasi mendesain strukturnya, kemudian bagaimana mereka berfungsi, serta bagaimana organisasi itu dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita mesti pahami dulu mengapa kita harus mempelajari tentang teori organisasi. Ya, yang pertama itu adalah untuk memahami dunia tempat kita atau lingkungan kita. Sadar atau tidak, itu manusia selalu dilingkupi oleh sebuah organisasi. Sejak kita lahir, kita masuk ke organisasi, yaitu organisasi di rumah sakit. Kemudian kita belajar juga itu di organisasi. Ruang kelas, ruang kuliah itu adalah sebuah organisasi. Anda selesai nanti menjadi sarjana manajemen, Anda bekerja, berarti Anda masuk ke lingkup organisasi. Bahkan kita pun dihibur oleh organisasi. Nah, seperti sekarang untuk sepak bola itu adalah sebuah organisasi. Jadi sebenarnya kita mempelajari agar bisa memahami ya, situasi cara kerja dunia sekitar kita. Yang kedua, kenapa kita masih mempelajari teori organisasi adalah bagaimana menjadi manajer dan pemimpin yang efektif. Ya, apalagi Anda sebagai mahasiswa manajemen, maka kuliah ini adalah menjadi modal utama. Kalau Anda tidak paham teori organisasi, itu berarti kalau Anda nanti jadi manajer, Anda menjadi pemimpin, nanti hanya akan mencoba saat menyelesaikan konflik dalam organisasi Anda. Ya, jadi pentingnya Anda sebagai seorang calon pemimpin, calon manajer itu untuk memahami bagaimana teori organisasi. Karena sudah disampaikan minggu lalu bahwa tidak ada institusi, tidak ada perusahaan yang tidak memiliki organisasi dan tidak ada organisasi yang tidak punya manajemen. Semua itu. Di kantor polisi pun ada organisasinya. Dia butuh juga seorang sarjana manajemen. Ya. Di rumah sakit bukan hanya butuh sarjana kesehatan, dokter atau perawat, dia juga butuh seorang sarjana manajemen karena dia punya sebuah
tujuannya yang kedua ya, kenapa kita harus mempelajari? Karena adalah supaya bisa menjadi manajer dan pemimpin yang efektif. Yang ketiga, kenapa mesti kita mempelajari? Untuk menghadapi perubahan zaman. Ya, organisasi yang kaku kita akan mudah seiring berubahnya zaman sekarang, apalagi sekarang era zaman digital. Ya. Dengan mempelajari teori organisasi, terutama yang perspektif modern, itu Anda akan diajarkan bagaimana mendesain sebuah organisasi yang bijak, tidak kaku, ya, dan mampu bertahan di tengah ketidakpastian atau yang zaman serba cepat sekarang, atau zaman digital. Yang keempat adalah bagaimana mengoptimalkan sumber daya manusia. Ya. Organisasi bukan hanya tentang soal benda mati atau hidup, tapi soal bagaimana mengatur manusia agar mengeluarkan potensi terbaiknya. Sering saya sampaikan di kuliah yang lain bahwa ketika Anda menjadi manajer, Anda menjadi pemimpin, ya, ketika instruksi turun sudah bisa dipastikan bahwa bawahan Anda akan melaksanakan. Ya. Anda di belakang kanan, Anda bawa pasti ke. Anda di belakang kiri, Anda bawa pasti ke. Pertanyaannya, apakah dia bisa optimal? Apakah potensi pegawai kita itu bisa keluar maksimal ketika dia diperintah? Nah, itu jadi pertanyaan seorang manajer. Nah, jadi tujuannya mata kuliah ini, bagaimana bisa Anda mengeluarkan potensi terbaik bawahan, mengeluarkan potensi terbaik SDM teman-teman kita di organisasi. Nah, itu ada 4 tadi. Memahami, kemudian bagaimana menjadi manajer, kemudian menghadapi perubahan zaman, kemudian untuk mengoptimalkan sumber daya manusia. Nah, kalau mengikuti organisasi, yang pertama dimensi struktural, kemudian ada dimensi kontekstual, ya, kemudian ada proses organisasi. Nah, dimensi struktural itu membahas tentang formalisasi aturan, formalisasi aturan, spesialisasi kemudian kerja, dan hierarki atau otoritas. Siapa yang jadi bawahan, siapa yang jadi pimpinan. Ya. Standar organisasi yang sederhana, siap dipimpin dan siap memimpin. Kalau Anda tidak bisa memahami itu, berarti jangan coba-coba masuk organisasi. Organisasi jelas siap dipimpin dan siap memimpin. Jadi jangan mentang-mentang kau paling tua, kemudian bosmu misalnya jauh junior di bawah, kemudian kau tidak patuh dan taat pada pimpinan. Saya kira itu hal yang tidak betul. Anda berani melanggar organisasi, siap untuk dipimpin. Pun sebaliknya, ketika Anda masih usia muda, kemudian disuruh untuk memimpin, tidak bisa Anda bilang, saya masih muda Pak, saya masih junior. Kira itu hal yang tidak betul. Berani masuk organisasi, artinya Anda siap dipimpin dan juga siap untuk memimpin. Ya. Itu dimensi struktural. Yang kedua ada dimensi kontekstual. Bagaimana Anda membahas ukuran organisasi, teknologi yang disiapkan, dan budaya-budaya yang ada. Yang ketiga ada proses organisasi. Bagaimana kita membahas komunikasi mengalir. Ya. Kalau zaman dulu, kaku sekali. Pokoknya bos kalau benar. Banyak punya istilah, habis asal bos kenal. Nanti zaman dulu. Kalau zaman sekarang, organisasinya itu mesti komunikatif. 2 arah. Antara bawahan dan pimpinan. Oke ya, sampai di sini paham? Ada yang mau ditanya? Silakan. Ya. Terkait bagaimana cara mengatur manusia agar berfungsi berbanding keluar, apa yang
ya. Jadi terkait untuk menggali potensi pegawai kita agar potensinya keluar. Yang pertama pasti satu, ya, kita mesti tahu potensi dan karakter. Ya, kita mesti paham itu. Pahami pegawaimu potensinya apa dan karakternya bagaimana, atau yang disebut dengan mapping capability. Kalau Anda tidak pahami juga pegawaimu siapa dia, karakternya bagaimana, saya agak susah untuk memancing potensi SDM yang keluar. Yang kedua, pendelegasian wewenang. Ya, pendelegasian wewenang atau empowerment. Jadi walaupun kalau Anda sudah tahu karakternya, Anda tahu potensinya, Anda sebagai pemimpin harus bisa untuk mendelegasikan, atau istilah zaman sekarang, the right man on the right place. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Jangan misal kalau Alfi bisa dia orang lapangan, kemudian Anda tempatkan Alfi di kantor. Nah, itu pasti potensinya tidak keluar itu, karena dia karakternya orang lapangan. Jadi kita mesti paham itu. Potensinya dia apa, karakternya apa, kemudian didelegasikan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Kalau dia orang lapangan, ya sudah, tempatkan dia di lapangan. Jangan di orang lapangan, kemudian ditarik masuk menjadi staff. Itu kemungkinan potensinya Alfi tidak akan keluar. Yang ketiga adalah pengembangan, ya, pengembangan atau building capacity. Anda seorang manajer harus bisa mengadakan pelatihan-pelatihan, pengembangan pegawai digelar agar potensi semua karyawan, potensi semua pegawai itu bisa terlihat keluar. Ya. Kemudian yang keempat adalah umpan balik. Ya. Tidak bisa kita langsung menjelas pegawai ketika targetnya tidak dapat, kemudian kita langsung mengatakan bahwa dia tidak bisa. Nah, mesti didengar dulu kendala-kendala apa yang terjadi di lapangan. Ya. Jadi ada umpan balik antara atasan dengan bawahan. Tidak bisa ketika target tidak tercapai, kemudian kita langsung menjelas bahwa ini pegawai saya tidak bisa. Belum. Kita mesti tahu kendala-kendalanya agar potensi lebih bisa explore. Ya. Yang kelima, supaya potensinya bisa berkembang, yaitu tentu ada penghargaan dan pengakuan, ya, atau reward and recognition. Jangan sekali-kali untuk memuji pegawai. Kalau yang dia bagus, sudah mereka bagus. Ada hadiahnya, ada pengakuannya. Ya, potensinya semakin bisa digali. Yang keenam adalah menciptakan lingkungan kerja. Seorang manajer, seorang pimpinan, ya, mesti paham lingkungan kerjanya, karena tidak mungkin potensi pegawai atau SDM pegawai bisa keluar ketika lingkungannya tidak baik. Misal ada semua pegawai ini, kemudian ada satu orang yang betul-betul dia toksik, kerjanya hanya makan aja, kerjanya hanya main game saja. Nah, itu pemimpin mesti menciptakan suasana atau lingkungan kerja yang bagus. Bagaimana caranya? Mungkin dengan membuat aturan-aturan yang baru. Sekiranya ya, bagaimana untuk memancing potensi atau karakter pegawai. Oke, selanjutnya tadi kita sudah tentang organisasi. Nah, ini adalah 3 elemen kunci. Ya. 3 elemen kunci organisasi. Pertama, orangnya. Jadi beda ya antara komunitas dan organisasi. Kalau organisasi itu mesti jelas ada orangnya, 2 orang atau lebih. Yang kedua ada strukturnya. Yang ketiga ada targetnya, ada goals. Kalau komunitas satu bumi sudah ada yang berhubung. Jadi suatu hal yang berbeda. Nah, 3 elemen itu dipastikan ini dalam organisasi. Ada orangnya, ada strukturnya, dan ada goalsnya. Nah, kita masuk ke evolusi teori organisasi. Jadi berorganisasi itu bukan belum ada sekarang. Teori organisasi sudah ada sejak dulu dikenal dengan namanya teori klasik. Intinya
contohnya manusia dianggap seperti robot di mesin, fokusnya adalah efisiensi, disiplin dan aturan. Ciri utamanya ini sangat kaku, top down, bos selalu dan semua harus ada SOP. Kalau bos bilang A semua akan bawah. Itu zaman dulu. Ya. Siapa dulu pencetus teorinya? Ada Frederick Taylor, bagaimana menerapkan standarisasi pekerjaan. Kemudian ada Gary Fayol ini tahun 1962. Bayangkan, dia sudah bisa membuat 14 prinsip manajemen. Apakah dipakai sampai sekarang? Ya. Salah satunya adalah struktur. Jadi yang Fayol dan bikin struktur ini tahun 1962. Ada 1862. Ya. Ini sampai sekarang organisasi yang ada, tidak ada struktur. Oleh Fayol dia menggunakan 14 prinsip manajemen seperti satu komando, pembagian kerja, fungsi-fungsi manajemen. Nah itu kan baru itu. Pada sebenarnya dengan Fayol sudah jauh di dulu melalui sebuah hukum. Dan sampai sekarang belum ada yang bisa membantah teorinya. Fungsi-fungsi manajemen itu masih belum terganti. Kemudian ada Max Weber menekankan pada struktur hierarki yang tegas atau aturan yang tertulis. Nah itu evolusi yang pertama ya, evolusi klasik. Kemudian kita masuk ke evolusi teori neoklasik atau yang manusia punya hati. Ya, intinya itu teori ini mengkritik teori klasik. Nah ternyata produktivitas karyawan itu tidak cuma soal jual, tapi soal hubungan sosial dan perhatian dan motivasi. Ya. Kalau dulu ini aku sekali. Kalau sekarang ini yang kedua adalah neoklasik. Bagaimana menjalin hubungan sosial. Kalau ke bawah atasan, ke bawahan, tadi sampaikan tadi. Kalau suruh perintah bawah pasti dia pergi. Ya. Cuma ini bukan tentang uang. Jangan mentang-mentang kau gaji dan kemudian sehatnya untuk melakukan perintah terhadap bawahan. Iya, dia ikuti pasti karena kalian bos dan kalian menjadi. Tapi menurut yang ini bukan lagi tentang itu, tapi tentang hubungan sosial. Kalau aku manajer, datang pagi-pagi datang, kemudian pesuruh bikin kopi, jadi bikin nanti. Hah? Pergi ya? Kalau mas kamu bisa Aldi yang mau beli, kopi itu, Aldi bikin atau tidak? Pergi. Kau tahu tidak? Kalau dia dari kopi bagaimana? Tidak tahu. Kamu mau tentang uang. Nah, maka muncullah teori ya, bagaimana hubungan sosial, bagaimana perhatian, dan bagaimana motivasi. Jadi harus dipahami. Jangan mentang-mentang mau bos, kau yang gaji, kemudian mau menyuruh enak. Teori modern atau kita organisasi diri, ya. Jadi harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Tidak boleh kita cenderung kayak zaman dulu. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana sebuah organisasi bisa mengembangkan antara kebutuhan birokrasi yang tertib menurut teori Weber dengan adaptasi yang cepat era digital? Anda bisa jawab? Ya, silakan. Ya, berbicara tentang apa, saya kira dari itu tidak bisa dihilangkan karena organisasi akan ganti-ganti atau organisasi akan kacau. Tetapi adaptasi di era digital tidak bisa juga dihambat dengan aturan yang terlengkap. Jadi keduanya harus jalan secara bersama. Iya, boleh. Jadi misalnya itu, contohnya bagaimana? Misalnya itu aturan terkait tertib administrasi dalam kehadiran harus tetap dijalankan, tapi harus secara digital. Oh, iya. Di mana prosesnya itu cepat, tapi tetap tertib administrasi seperti itu. Oh ya, ya. Jadi betul memang kalau teori klasik sudah terlalu kaku, ya, tapi tidak bisa juga serta merta dihilangkan. Karena kalau tidak ada aturan, tidak ada sistem juga, bisa kacau organisasi. Orang mau seenak-enaknya. Tapi kalau tidak ada, mesti jalan bersama-sama. Tapi administrasinya jalan, aturannya jalan, tapi dibanding dengan digitalisasi. Contoh absensi keadilan, kita bisa pakai Google segala macam. Ya. Nah, oke ya, sekarang kita masuk ke struktur. Ya, itu struktur adalah kerangka tubuh. Struktur menentukan bagaimana informasi mengalir dan bagaimana juga keputusan dibuat. Nah, ini contohnya
ada jenis struktur fungsional, ya, dikelompokkan berdasarkan divisi marketing, divisi keuangan. Makanya sekarang kita lihat perusahaan swasta, ya, itu ada bidang-bidangnya, ada divisi marketing, ada divisi keuangan, ada divisi ART. Nah itu jenisnya fungsional. Jadi jelas untuk terima pegawai di ART, bagian keuangan di keuangan, untuk marketingnya, pemasarannya dia ke divisi marketing. Ukurannya apa? Sering ego sektoral, ya, terlalu anggaran atau merasa divisinya yang paling penting. Nah itu yang masalah. Kalau divisional, dia terbagi-bagi. Misalnya toko gadget ada divisi khusus HP, ada divisi khusus laptop, ada divisi khusus televisi misalnya, itu terbagi. Nah, ukurannya apa? Nilainya apa? Lebih banyak memakan SDM, tentu lebih banyak mengeluarkan biaya atau gaji pegawai. Yang ketiga ada gabungan atau jenis struktur matriks, ya, dia fungsional juga dan divisional. Nah, yang bikin jelek adalah bahwa kadang ada dua bos di situ, jadi kadang ada dua bingung. Siapa yang mau dipilih? Nah, kita masuk ke budaya organisasi. Kita lihat di sini bahwa budaya organisasi adalah nilai-nilai dan norma dan kebiasaan yang dianut oleh sebuah organisasi. Paham ya? Nilai-nilai, norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah terjadi dalam sebuah organisasi. Ada yang bisa kasih contoh? Ada yang pernah lihat budaya organisasi di luar? Ya, silakan. Ikram. Contoh budaya organisasi itu budaya tentang kedisiplinan seperti di bank. Saya melihat orang di situ sangat disiplin soal waktu dan bekerja. Iya, ya, itu salah satu budaya organisasi di bank. Kemudian bisa menjadi perangkat sosial, ya, membuat karyawan merasa memiliki ikatan kekeluargaan, kemudian bisa menjadi pedoman perilaku, menjadi kompas bawah sadar tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di tempat kerja. Ya, itu adalah budaya organisasi. Kalau Anda nanti jadi pegawai, Anda masuk ke tempat kerja, tidak bisa Anda mengubah budaya organisasi. Ya, mesti mengikuti apa yang sudah terjadi. Nah, kesimpulan tentang kuliah pada hari ini, ya, bahwa memahami teori organisasi membantu kita tahu bagaimana cara terbaik untuk mengatur manusia dan strategi demi mencapai tujuan bersama. Ya. Seperti saya sampaikan, siap dipimpin dan siap untuk memimpin. Demi apa? Demi mencapai tujuan bersama secara efektif. Ya. Saya kira cukup untuk minggu ini, teman-teman mahasiswa. Insya Allah minggu depan kita akan lanjut masuk ke topik yang lebih dalam lagi. Ya. Bagaimana semua sudah absen tadi? Sudah. Ya? Oke. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan minggu ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.